Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu Hidayati, SKP MKep SP KMB. Saya adalah dosen dari Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada saat ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengenal dan belajar tentang stretching exercise yang dilaksanakan pada saat pasien menjalani hemodialisis atau cuci darah. Mari kita simak seperti apa latihannya, apakah latihan ini aman, apakah latihan ini bermanfaat pada saat pasien hemodialisis melakukan stretching exercise. Berikut penjelasannya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa hemodialisis merupakan prosedur medis untuk membersihkan darah dari zat sisa sampah metabolisme tubuh yang dialami oleh ginjal yang mengalami kerusakan. Pasien menjalani terapi hemodialisis sekitar 2 sampai dengan 3 kali seminggu dan durasi waktu yang dijalani adalah 2 sampai 4 jam per sesi. Meskipun hemodialisis ini sangat membantu pasien dalam menjaga keseimbangan tubuh, ada beberapa efek samping, salah satunya adalah kram otot pada saat atau setelah pasien menjalani hemodialisis. Penyebab kram otot pada saat atau setelah pasien menjalani hemodialisis secara umum adalah 1. Ketidakseimbangan elektrolit. Yang kedua adalah penurunan volume cairan atau hipovolemia. Kemudian yang ketiga adalah gangguan sirkulasi darah, serta yang keempat adalah kurang aktivitas fisik. Yang kelima adalah gangguan metabolisme energi otot. Solusi yang diberikan berupa tindakan non-farmakologik, yaitu intradialytic stretching exercise. Stretching exercise adalah latihan peregangan otot yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, kemudian memperbaiki aliran darah, dan mengurangi ketegangan otot. Pada pasien hemodialisis, latihan ini dilakukan dalam posisi duduk atau setengah duduk, yaitu bagian kepala tempat tidur agak lebih tinggi. Latihan ini aman untuk dilakukan selama hemodialisis karena hanya melibatkan gerakan-gerakan ringan dan tidak mengganggu akses vaskular atau simino, tidak menyebabkan kelelahan yang berlebihan dan bisa dilakukan secara perlahan sesuai kemampuan pasien. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa stretching exercise atau latihan ini dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kejadian kram otot selama hemodialisis. Pasien yang dapat menjalankan kegiatan stretching exercise atau latihan ini adalah: pertama, pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis rutin tanpa komplikasi yang berat. Kemudian yang kedua, pasien dengan akses vaskular atau simino di lengan yang stabil, kondisinya harus yang stabil. Kemudian yang ketiga, pasien dengan kateter double lumen di daerah vena femoralis atau di daerah paha atau bagian lipat paha yang tetap bisa menggerakkan tubuh bagian atas. Kemudian yang keempat, pasien yang tidak mengalami hipotensi berat atau tekanan darah terlalu rendah selama menjalani hemodialisis, atau pada pasien yang tekanan darahnya tidak stabil. Kemudian yang kelima, pasien tidak mengalami nyeri yang berat ataupun kondisi yang membatasi pergerakannya. Jadi tidak ada nyeri yang dialami selama mengalami ataupun menjalani kegiatan stretching exercise.
Perlu diperhatikan pula untuk pasien dengan kateter double lumen yang terpasang di bagian vena jugularis atau bagian subclavia, maka harus berhati-hati, tidak boleh melakukan pergerakan yang berlebihan pada area leher atau bahu karena bisa mempengaruhi aliran darah melalui kateter. Namun, pasien boleh menggerakkan pada area-area bagian tangan, kemudian pada area bagian kaki. Adapun pasien yang tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas stretching exercise atau latihan ini adalah pasien dengan tekanan darah rendah atau hipotensi saat hemodialisis. Kemudian yang kedua, pasien dengan edem yang parah atau bengkak yang parah atau luka terbuka di bagian kaki atau bagian tangan. Hal ini bisa menyebabkan nyeri ya pada saat dilakukan peregangan ataupun justru bisa memperburuk keadaan lukanya. Kemudian yang ketiga, pasien dengan masalah jantung yang tidak stabil harus berkonsultasi dengan dokter tentunya untuk melakukan kegiatan exercise ini. Kemudian yang keempat, pasien yang mengalami kram otot yang sangat parah sehingga kaki dan tangan tidak bisa digerakkan atau kelemahan yang ekstrim. Bila ini dilakukan bisa memperburuk gejala jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Untuk manfaat stretching exercise bagi pasien dengan hemodialisis adalah yang pertama, mengurangi risiko kram otot selama dan setelah hemodialisis. Yang kedua adalah meningkatkan kelenturan dan kekuatan otot. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sirkulasi darah ke otot sehingga darah mengalir lebih lancar. Kemudian yang keempat, mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan akibat posisi duduk yang terlalu lama pada saat hemodialisis. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengurangi gangguan fisik. Sebelum melakukan intradialisis stretching exercise ini, pastikan pasien tidak ada kontraindikasi terhadap latihan ini. Gerakan dimulai pada bagian atas atau tangan dan pastikan tangan yang bergerak bebas dari akses vaskuler. Gerakan pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan intradialytic stretching exercise adalah menarik nafas perlahan selama 5 detik dan hembuskan selama 5 detik. Dan dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, putar pergelangan tangan kiri searah jarum jam sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali. Putar pergelangan tangan kiri berlawanan arah jarum jam sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tekuk dan luruskan pergelangan tangan sebanyak 10 kali, ulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tekuk dan luruskan siku sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali. Lalu masuk pada tubuh bagian bawah atau kaki. Pertama, putar pergelangan kaki kanan searah jarum jam sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, putar pergelangan kaki kiri searah jarum jam sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali. Lalu, putar pergelangan kaki kanan berlawanan arah jarum jam sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, putar pergelangan kaki kiri berlawanan arah jarum jam sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali.
Selanjutnya, tekuk dan luruskan pergelangan kaki sebanyak 10 kali dan diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, terdapat pelatihan stretching kaki pada tahap 2. Tetapi, jika memang tidak bisa dilakukan, cukup sampai tahap sebelumnya saja. Jika memang mampu bisa lanjut ke tahap ini, pastikan dulu bahwa tidak ada kontraindikasi dan tubuh benar-benar siap. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk meningkatkan latihan ini. Jika pasien sudah selesai melakukan latihan pada tahap ini, dipastikan pasien melakukan pendinginan dengan cara tarik nafas selama 5 detik, hembuskan selama 5 detik, dan lakukan sebanyak 5 kali. Namun, jika pasien melanjutkan latihan, pendinginan dilakukan setelah latihan berikut ini. Dimulai dari angkat kaki lurus dengan tinggi sekitar 30-45 derajat dan tahan di atas selama 5 detik, lalu diturunkan. Gerakan diulangi sebanyak 5 kali. Lakukan hal yang sama pada kaki kanan. Selanjutnya, angkat kaki kiri lalu diturunkan, kemudian dinaikkan kembali seperti berayun, dan tahan gerakan selama 5 detik. Lakukan gerakan sebanyak 5 kali. Lakukan gerakan yang sama pada kaki kanan. Selanjutnya, angkat kaki kiri ke atas lalu menggerakkan pergelangan kaki ke atas dan ke bawah. Tahan selama 5 detik dan lakukan gerakan sebanyak 5 kali. Lakukan gerakan yang sama pada kaki kanan. Selanjutnya, angkat lutut kaki kiri ke arah dada, kemudian luruskan dan tahan selama 5 detik. Lakukan sebanyak 5 kali. Lakukan gerakan yang sama pada lutut kanan. Selanjutnya, angkat lutut kiri, kemudian tahan dengan menggunakan tangan yang tidak terpasang akses vaskuler. Tahan gerakan selama 5 detik dan lakukan sebanyak 5 kali. Lakukan gerakan yang sama pada lutut kanan. Selanjutnya, angkat kedua tumit dengan bertumpu dengan ujung jari kaki dan tahan selama 5 detik dan lakukan gerakan sebanyak 5 kali. Angkat lutut kanan dan kiri ke arah dada secara bergantian. Lakukan gerakan sebanyak 5 kali.
Angkat kaki kiri dan gerakan kaki ke samping kiri. Tahan selama 5 detik dan lakukan gerakan sebanyak 5 kali. Lakukan gerakan yang sama dengan kaki kanan. Masuk pada tahap pendinginan. Tarik nafas perlahan selama 5 detik dan hembuskan perlahan selama 5 detik. Dan lakukan pendinginan sebanyak 5 kali. Terima kasih telah mengikuti latihan ini. Jangan lupa untuk melakukan peregangan ringan secara rutin untuk menjaga kelenturan otot. Dan jika ada keluhan saat melakukan latihan, maka segera beritahukan kepada tim medis ataupun kepada perawat. Semoga sehat selalu, tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani terapi hemodialisis.